Ini katanya sementara ini kan sedang berlangsung pendataan guru-guru PNS untuk redistribusi. Syarat dan teknisnya itu gimana, Pak? Assalamualaikum, halo Sobat Mansa. Kembali lagi di Karampuang Podcast. Podcast yang tentunya akan menemani kalian dengan berbagai cerita inspiratif dan wawasan menarik. Nah guys, kali ini kita bersama dengan Bapak Dr. Haji Ali Yafid, Kepala Bagian TU, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Kira-kira kita akan bahas apa ya? Yuk simak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Pak, dalam rangka apa nih ke Sinjai? Saya dalam rangka ke Sinjai adalah kunjungan monitoring pelaksanaan kegiatan asesmen kompetensi guru yang dilaksanakan secara nasional, dan alhamdulillah kami diberi tugas oleh Pak Kakanwil melalui Kepala Bidang Pendidikan Madrasah untuk mengunjungi Kabupaten Jeneponto, Bulukumba, Sinjai, dan Bone. Ini padat juga ya Pak waktunya. Ya, padat karena beberapa kegiatannya secara bersamaan di kantor wilayah, termasuk hari ini. Mulai kemarin jamaah haji embarkasi Makassar itu sudah tiba di tanah air. Pak, lanjut ya Pak. Ini ada hal-hal yang menarik di Sinjai sepengalaman Bapak. Di Sinjai menarik karena saya sebetulnya selama di kantor wilayah Sinjai ini adalah kabupaten yang sering saya kunjungi karena di samping lingkup kantor Kementerian Agamanya dan teman-teman di kantor Kementerian Agama itu punya semangat, punya kegiatan, dan punya apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan Kementerian Agama, juga masyarakatnya cukup luar biasa. Dan saya kira di Sinjai ini juga salah satu kantor Kementerian Agama yang lembaga satkernya terbanyak di Sulawesi Selatan. Iya. Di samping itu Pak, mungkin ada kulinernya Pak yang Bapak suka dari Kabupaten Sinjai. Kalau kulinernya nggak perlu lagi dibicara. Sinjai ini terkenal dengan TPI-nya, Sinjai ini terkenal dengan hasil perkebunan buah-buahannya, Sinjai ini terkenal dengan wisatanya, dan Sinjai ini setahu saya masyarakatnya ramah sekali. Alhamdulillah Pak. Oke Pak, ini by the way Bapak udah berapa kali nih ke Satu Sinjai? Ke Satu Sinjai ini saya nggak tahu hitung karena saya mantan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, termasuk Sinjai ini salah satu buah tangan saya waktu jadi kepala bidang adalah tanah yang dibangun SBSN itu saya yang berikan. Waktu saya melalui Kementerian Agama, hanya 2 di Sulsel yang dapat tanah pengadaan tanah, yaitu Man 1 Sinjai dengan MTSN 2 Jeneponto. Nah, kalau madrasah ini saya tidak tahu hitung berapa kali saya datang di sini, karena memang madrasah itu adalah lembaga pendidikan yang membina seluruh masyarakat di Kabupaten Sinjai ini. Makanya perlu perhatian yang begitu berarti untuk lembaga pendidikan. Dari untuk Bapak pribadi nih, bagaimana sih yang Bapak rasakan dengan perkembangan di Satu Sinjai sekarang? Perkembangan Satu Sinjai dari periode pergantian pimpinan, dari beberapa pimpinan, saya kira Madrasah Alia Negeri 1 Sinjai ini yang mengalami perkembangan yang cukup berarti. Dari kepala satu ke kepala yang lain setelah pergantian, saya kira cukup luar biasa, karena mungkin ini perhatian kepala kantor Kementerian Agamanya yang melihat figur yang bisa memimpin madrasah, khususnya madrasah
Madrasah Alia Negeri 1 Sinjai ini. Setahu saya juga mantan kepalanya di sini itu sahabat saya juga ditarik menjadi kepala seksi pendidikan madrasah. Itu buktinya bahwa Man 1 Sinjai ini adalah punya kader yang cukup bagus ketika setelah menduduki kepala itu bisa diorbit di mana saja. Karena memang sudah teruji. Kalau sudah jadi kepala madrasah, itu teman-teman kita itu sudah teruji sebagai pimpinan di lingkup Satker Kementerian Agama. Itu untuk di bidangnya Bapak tuh soal pekerjaannya. Kalau untuk dari siswanya sendiri Pak yang Bapak rasakan, mungkin Bapak bisa siswa Man 1 itu secara khusus dan madrasah secara umum itu cukup luar biasa. Perkembangan pesat masyarakat menitipkan amanah anaknya untuk masuk di MAN itu cukup luar biasa, karena memang madrasah aliyah negeri, madrasah sanawiyah negeri, madrasah ibtidaiyah dan swasta itu memang materi pembelajarannya beda banget dengan pendidikan umum. Makanya saya bilang kalau anak-anak sudah belajar di madrasah aliyah itu tertanam pendidikan agama, khususnya nilai-nilai Al-Quran yang ada di dalam hatinya. Dan yakinlah ketika anak-anak itu sudah mendapatkan materi pendidikan agama, ya silahkan lepas, silahkan di mana saja mau berkarir, ya insya Allah pada suatu saat, kalaupun dia ya melenceng ke kiri, pada suatu saat itu akan kembali ke jalan yang berbeda. Kenapa? Karena ada nilai-nilai agama, nilai-nilai nur Al-Quran yang ada dalam hati. ya Pak. Ini juga lumayan rekomendasi ya Pak untuk para masyarakat yang masih bingung nih sama nanti anaknya mau disekolahkan kemana. Oke, ke Man 1 Sinjai aja yuk. Pak, lanjutnya. Ini kan Bapak sebagai Kepala TU di kantor wilayah Kementerian Agama. Nah, itu Bapak ngurus apa aja? Kalau di urusan kepala bagian tata usaha, orang istilahkan urusan perut kantor gitu ya. Jadi semua hal ini itu ada di TU. Persoalan perencanaan keuangannya, persoalan program, persoalan tata laksana, persoalan SDM, persoalan pengangkatan pejabat, rotasi pejabat, kemudian pengangkatan pegawai, kemudian pengangkatan pejabat, semua ada di persoalan program. Yang jelas di TU itu administrasi kantor itu ada di bagian tata usaha. Jadi menyangkut persoalan ya di sini SDM-nya berapa, madrasah ini berapa anggarannya, madrasah ini programnya apa, itu adalah bahagian saya. Anggaran madrasah ini ada di bahagian saya. jadi kayak termasuk inti ya Pak. Iya. Apa nih bagian yang paling Bapak nikmati dalam pekerjaan sehari-hari Bapak? Bagian yang saya nikmati adalah saya punya prinsip adalah melayani orang dengan baik, melayani orang dengan senang, menyenangkan orang itu dengan jabatan yang kita miliki sesuatu hal yang sangat memuaskan buat kita. Saya selalu bilang melayani orang, apalagi sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, semua warga Kementerian Agama maupun luar, ya ketika mereka datang masalah, mereka datang dengan muka yang kerut. Setelah saya layani dan pulang dengan tersenyum, disitulah kebahagiaan saya. Jadi di pekerjaan saya ini, saya jadikan sebagai lahan untuk membantu orang, saya jadikan sebagai usaha untuk memperbanyak amal ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping menjalankan program-program pemerintah. Intinya di jabatan saya ini, saya akan melayani orang dengan senang hati, saya akan melayani orang dengan seikhlas-ikhlasnya, yang pada akhirnya semua orang bisa terlayani dengan baik dan berhasil. Semoga ya Pak di balik capeknya ini ada ridho juga yang didapat. Insya Allah. Pak, kan di sela-sela kesibukan Bapak itu bagaimana cara Bapak mengatur waktu untuk keluarga sendiri? Kalau untuk aturan keluarga, mereka paham dengan tugas saya. Saya sudah pahamkan bahwa pejabat itu sewaktu-waktu ya bisa melaksanakan tugasnya, tetapi ketika saya kadang-kadang jarang di rumah atau apa, saya bisa berkomunikasi dengan HP, bisa berkomunikasi dengan video call dan sebagainya dengan keluarga. Karena memang setahu saya ya tugas di TU 1 kali 24 jam, kapan saja.
Contohnya pada hari ini, saya mulai kemarin insya Allah jalan dan rencana kalau bukan sebentar insya Allah besok baru. Setelah saya masuk sehari langsung ke asrama haji nih. Langsung ke asrama haji, setelah asrama haji besoknya saya ke Sopeng, Pinrang lagi. Seperti itulah ya jabatan. Makanya keluarga kita di Kementerian Agama paham dengan situasi dan kondisi pekerjaan kita. Karena memang kita sudah pahamkan kepada mereka. Persoalan komunikasi, persoalan apa ya, silaturahmi kembali dengan keluarga bisa dengan cara menelpon, bisa dengan cara video call dan Selalu punya waktu ini kesempatan ya Pak. ya, kita tergantung kita aja yang manage. Ya, kalau toh membutuhkan sesuatu hal yang rilis, kadang-kadang jadwal di hari libur itu kita kosongkan. Ya, tapi kalau di Kementerian Agama kadang-kadang hari Sabtu, hari Ahad itu sama aja hari kerja. Dan contohnya 1 bulan ini harus standby di asrama haji. Tidak mengenal waktu libur, malam, pagi, subuh itu harus melayani jemaah. Wah, jadwalnya juga ini mengalahi presiden. Ya. Oke Pak, ini ada titipan pertanyaan dari guru-guru kami. Siap. Nah, ini katanya sementara ini kan sedang berlangsung pendataan guru-guru PNS untuk redistribusi. Syarat dan teknisnya itu gimana, Pak? Pertama saya harus jelaskan, di kita ASN Kementerian Agama itu ada 2. Pertama ada P3K dan ada PNS. P3K yang kemarin kita sudah angkat bukan kurang lebih, tepatnya 4.015 orang. Masih ada guru honorer kita yang berkecimpung dan berada di madrasah atau lembaga pemerintah itu kurang lebih 3.969 orang. Dan kemarin saya sudah bahas di Provinsi Bali menyangkut persoalan penerimaan pegawai, dan insya Allah tahun ini Sulsel mendapatkan jatah PNS itu 742 orang dan jatah P3K itu 3.969 orang. Nah, kemarin ada pengangkatan PNS kita yang 2019. Nah, itu PNS dan ASN P3K itu berbeda kondisinya. PNS itu yang diangkat 2019 itu umurnya 35 tahun ke bawah. Kalau P3K itu kan tidak ada batasan umur. Makanya P3K itu ada yang diangkat hari ini, kemungkinan 6 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 1 tahun ke depan itu sudah ada pensiun. Setahu saya di sini ada. Setahu saya ada di sini mantan kepala madrasahnya sini, ada suaminya di sini honor, dan itu terangkat ya di P3K yang lalu. Saya kira tidak sampai setahun itu mereka pensiun. Makanya untuk PNS itu untuk restribusi adik-adik kita yang berada di lembaga pendidikan madrasah dari Kabupaten A ke Kabupaten B, itu kita melakukan pendataan restribusi, dan restribusi itu kita hitung sesuai dengan anjap ABK-nya di masing-masing lembaga, dan itu sudah selesai, dan insya Allah kita kelola administrasinya untuk kita sampaikan ke Pak Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama untuk kita minta rekomendasi. Karena teman-teman 2019 ini, 2020 dan 2021 itu punya fakta integritas. Bunyinya 10 tahun baru bisa saya pindah. Itu. Saya kira itu penjelasan. Oh iya Pak. Kira-kira Pak ini kapan rencana pengumumannya? Pengumumannya belum. Pengumuman restribusi itu kan sementara berjalan. Nanti setelah penataan P3K yang akan dikembalikan, ya P3K yang contohnya ada P3K kita di Man 1 Sinjai ini pindah ke Bone, itu kita dulu kembalikan ke tempatnya semula. Setelah itu selesai, kemudian restribusi data PNS kita yang 2019 itu baru dijalankan. Tapi datanya sudah secara klop sudah selesai di kantor wilayah, kita tinggal rekomendasikan ke Pak Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Dalam proses. Ya, kita tidak tahu kapan, yang jelas proses itu ada. Ya. Iya Pak. Oke Pak, ini sebelum tutup, saya mau minta saran nih Pak untuk siswa-siswa yang ingin juga terjun ke dunia ini Pak, namanya pemerintahan seperti Bapak atau Kementerian Agama.
Ada saran pesan? Saya begini, persoalan rezeki itu Tuhan yang atur. Anak-anakku sekalian boleh berikhtiar, boleh berusaha sambil berdoa. Tapi jangan lupa, dalam persoalan hidup ini ada dua orang yang tidak bisa Anda lupakan. Pertama adalah orang tua, yang kedua adalah guru. Kalau ada orang yang melupakan, betul kelihatan bahagia, tapi di balik kebahagiaan itu ada sesuatu hal yang negatif pada dirinya. Tapi ketika Anda tunduk pada orang tuanya, tunduk pada gurunya, insya Allah, walaupun mungkin tidak punya pekerjaan, tapi tetap Anda akan bahagia dalam hatinya. Saya ini orang yang tidak pernah sekolah di negeri kecuali di perguruan tinggi. Ya, mumpung adik-adik semua berada di madrasah negeri yang berada di lembaga pemerintah, silahkan berkarya, silahkan berkarir sebaik mungkin. Persoalan rezeki itu Tuhan yang ngatur. Yang jelas anak-anakku sekalian itu bisa melewati tahap menuju ke sana insya Allah. Yang pada akhirnya doa dari guru-gurunya, doa dari orang tuanya, di samping usaha anak-anakku sekalian, di samping itu tetap melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya yakin anak-anak kita dan adik-adik semuanya itu bisa berhasil di masa-masa yang akan datang. Perlihatkan integritas, persiapkan kejujuran, perlihatkan semangat, insyaallah semuanya Rezeki terbuka. rezeki akan terbuka. Itu mungkin menjadi catatan. Yang jelas ketika usaha kita secara maksimal, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, apapun yang kita minta kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak. Mungkin Pak ini bisa Bapak minum dulu sambil saya closingan nih. Enggak usah, saya sudah. Saya cuma tahu masih ada yang mau ditanyakan. Saya siap. Tapi sudah. Sudah Pak. Terima kasih ya Pak. Siap. Terima kasih sebanyak sebelumnya. Saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu. Ibu ini baru ya. Saya menitipkan kepada beliau bahwa madrasah ini adalah madrasah milik kita bersama. Mari kita mengatur secara bersama-sama dari kepala mengembangkan madrasah ini, mulai dari kepala, wakil kepala, TU, guru, cleaning service, anak-anak dan semua yang terlibat di sini. Kita saling bahu-membahu antara satu dengan yang lain demi untuk pengembangan Madrasah Aliyah Negeri 1 Sinjai. Kalau itu yang dilakukan dengan silaturahmi yang dengan baik, insya Allah Man 1 ke depan ini bisa lebih baik, lebih berjaya, dan insya Allah bisa berada di puncak keberhasilan di masa-masa yang akan datang. Amin. Oke Pak, bisa temani saya closingan dulu ya. Baik Sobat Mansa, untuk episode kali ini cukup sampai sini dulu pembahasan kita. Nantikan terus episode selanjutnya dan jangan lupa nonton episode-episode kami sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.